Halo, bertemu kembali dengan saya Anggoro Santoso, dosen pengampu mata kuliah podcast dan radio digital Universitas Siber Asia dari Prodi Komunikasi. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Di minggu kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana podcast, apa itu podcast, bagaimana evolusinya, bagaimana berkembangnya, lalu trennya. Nah, saat ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, itu terkait dengan bagaimana kita memahami teori media, khususnya podcast. Di minggu pertama kita udah bahas soal evolusi podcast dan radio digital. Kenapa media audio ini makin relevan saja dan juga makin tren di Indonesia. Minggu ini atau hari ini kita akan masuk ke ranah teori. Biar kita nggak cuma tahu bagaimana, tapi juga tahu juga mengapa. Dan tenang, saya jamin materi bakal tetap relate sama realitas industri dan media sosial hari ini. Karena teori itu bukan buat ngawang-ngawang ya, tapi jadi alat untuk memahami realitas media yang kita hadapi setiap hari. Kita akan memahami tentang kerangka teori media untuk memahami podcast. Apa saja kerangka teorinya? Ada beberapa teori, yaitu teori remediasi dari Bolter and Grossing. Remediasi artinya media baru mengadaptasi atau mengubah bentuk media lama. Podcast adalah bentuk remediasi dari radio, tapi juga dari TV, vlog, bahkan blog. Ya, contoh kalau Anda dengar podcast Do You See What I See dari Prisa Radio misalnya, menggabungkan elemen storytelling radio lama dengan gaya cinematic podcasting dan distribusi digital. Ini contoh jelas podcast sebagai media hasil remediasi. Lalu ada teori konvergensi media dari Henry Jeffkin. Konvergensi adalah gabungan antara konten, platform, dan partisipasi audiens. Podcast sekarang gak cuma ada di audio loh. Ada klipnya di TikTok. Punya potongan Instagramnya di Reels dan interaksi fans di TikTok. Ini contoh konvergensi media plus audiensnya aktif. Berikutnya adalah teori tentang media ekologi dari Neil Postman dan Marshall McLuhan. Teori ini melihat media sebagai lingkungan yang mempengaruhi cara kita berpikir dan berinteraksi. McLuhan bilang, the medium is the message. Artinya bentuk media itu sendiri ikut membentuk sebuah makna. Podcast sebagai medium berbasis suara menciptakan suasana intim. Seolah pendengar sedang ngobrol langsung dengan hostnya. Ini memengaruhi gaya bicara, storytelling, bahkan durasi kontennya. Lalu kaitannya apa sih dengan dunia praktis sekarang ini? Jadi kenapa penting memahami teori ini? Karena saat kalian nanti bikin podcast, kalian perlu sadar, kalian ini tidak sekedar bikin konten, tapi sedang beroperasi dalam ekosistem media yang terus berubah. Kalian akan membuat keputusan nanti soal formatnya, apakah monolog, interview, atau naratif, atau seperti apa gitu. Lalu memilih platformnya yang efisien, yang efektif seperti apa. Apakah Spotify, apakah juga TikTok. Lalu gaya penyampainya seperti apa. Mau formal, santai, teatrikal, interaksi audiensnya mau seperti apa. Polling, apa Q&A, dan lain-lain. Nah, inilah pentingnya kita memahami teori sehingga nanti kita mampu juga menjelaskan, mampu juga tahu latar belakang bagaimana kita membuat sebuah konsep podcast yang menarik. Yang tentunya harus tahu juga yang namanya audiensnya, kemudian targetnya, dan lain-lain. Dan ini akan kita bahas nanti di minggu selanjutnya. Demikian tayangan video pembelajaran saya pada hari ini, mata kuliah podcast dan radio digital. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya yang membahas tentunya tentang bagaimana kita mengelola podcast sesuai dengan target audience. Sampai bertemu di video selanjutnya.
Wassalam, terima kasih, sampai jumpa.